Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah, para sahabat sekalian, para tabi'in, tabi'in serta ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung yaitu pada pertemuan yang lalu, subuh Jumat yang lalu, kita sampaikan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, Allah nampakkan beberapa perumpamaan atau permisalan atau istilahnya tamsilan yang kalau tidak salah saya hari itu ada 3 yang intinya, yaitu yang pertama, Rasulullah melihat segolongan orang-orang yang mereka menyiksa diri mereka sendiri, yang kepalanya itu dihantam sama batu. Itu sehingga Rasul nanya sama malaikat Jibril dengan apa mereka, maka malaikat Jibril menjawab, itulah contoh tamsilan perumpamaan kisah orang-orang yang dulu dalam dunia pernah Allah hidupkan. Kepalanya itu keras sebagaimana kerasnya batu, tidak mau merendahkan kepalanya itu kepada Allah, artinya tidak mau sujud kepada Allah, yaitu intinya itu tidak mau salat. Yang kedua, kalau tidak salah saya itu, yaitu Rasul melihat orang-orang yang bibirnya besar sebesarnya bibir unta, kemudian mulut mereka disuapi yaitu bara daripada neraka berupa bentuk batu pecahan-pecahan batu dimasukkan ke dalam mulut mereka. Berarti istilahnya batu yang dalam neraka yang panas masuk ke mulut, disuapi sebesar kepalan tangan, ya, masuk ke mulut, kerongkongan, masuk ke perut, tembus keluar daripada dubur, tersiksa luar biasa. Yaitu itu tamsilan perumpamaan misal burung-burung yang dulu dalam dunia yang mereka itu memakan harta anak yatim. Yang ketiga yaitu Rasul melihat orang-orang yang mereka itu perutnya besar, ke bahasa Aceh perut birumah, perutnya besar sekali, besarnya perut itu sehingga mereka tidak bisa beranjak. Anjit bodoh ni untuk jak-jak karena begitu besar. Lalu mereka dilewati oleh pengikut Firaun yang mereka menginjak-injak mereka yang perutnya besar itu mereka adalah orang-orang yang pemakan riba dulu dalam dunia. Jadi untuk hari ini mungkin kita lanjutkan tiga lagi. Sidang jamaah ada yang lain, Rasul juga melihat itu ni orang-orang perempuan yang dilihat oleh Rasul, sehingga Nabi pulang dari Mi'raj itu balah 3 hari tidak keluar dari rumah. 3 hari tidak keluar dari rumah karena Rasulullah menangis. Keluar Rasulullah. Datang Umar, tidak mau dibuka pintu, salam dijawab pun dengan suara kecil.
Datang juga Abu Bakar pun demikian, heran. Sehingga Abu Bakar mendatangi Fatimah anaknya. Baru datang anaknya, baru dibuka pintunya. Enggak, Fatimah nanya, ya ayahanda, kenapa ayahanda? Maka ayahandanya Rasulullah menjawab, itulah tamsilan perumpamaan yang dilihat oleh Nabi. Karena umat manusia disiksa terutama umatnya, Nabi nangis luar biasa. Ada Nabi lihat juga itu wanita-wanita yang digantung. Ibu-ibu ya, bahkan perempuan itu digantung, rambutnya itu digantung. Jadi O-nya digantung dalam neraka, maka mereka terbakar, tersiksa yang luar biasa. Maka juga Rasul nanya, ya Jibril, kenapa mereka ini wanita-wanita itu digantung dengan rambutnya? Maka Jibril menjawab, itulah wanita-wanita dulu yang Allah hidupkan dalam dunia. Mereka itu tidak menutup auratnya. Oh, lemah, bejat, lemah bagus. Ya. Jadi menampakkan rambut kepada orang-orang yang tidak berhak untuk bisa dilihatnya. Itu rambutnya itu digantung oleh Allah, tersiksa yang luar biasa. Oleh karenanya ibu-ibu sini harus jaga itu auratnya, terutama itu rambutnya. Anak mesti betul bahaya juga. Apalagi banyak buka rambut. Jak terbit luar, kadang-kadang belanja ataupun belo bukan sayur-sayur, babak jalan kan kayak kudu berjalan. Itu saya cik nak terbit luar anak pakai jilbab. Kemudian kadang-kadang sampuh bruh di ke rumah biasa mantap. Ya, pekarangan rumahnya habis sapu disapunya. Jilbab mana artinya rambut terbuka. Dilihat oleh orang tidak bisa dilihat. Itu aurat luar biasa. Ini hati-hati. Cik di tempat ulun tuan. Ya, tabah tu. Jadi tak cik. Bukan wasol dulu lah dah apa kan. Yang jika modern parti-partinya duduk nak pakai jilbab. Kemudian tu lewat dua lebar becak, basayur, bangkut macam-macam. Kemudian dongket, lewat danyo. Pakai lewat danyo, ustaz. Mana? Pakai jaro, betul. Ustaz. Mana? Maksudnya malai kerana lewat ustaz. Aku dah lewat berlalu, tengok merumpok doma. Ada rumpok doma, ustaz lagi maaf baru ustaz. Lalu ustaz lewat lu nak jilbab. Baru salu mah. Nak rusang lu. Begitu. Jadi menutup aurat itu ya bukan karena manusia tapi karena Allah Taala yang meruntum pahala. Juga orang agam dino ya Allah Subhanahu pergeseran yang luar biasa. Nya berakon tak kalau mbak urung olahraga mantap. Terutama urung main bola. Ya, remaja pemuda. Ini alhamdulillah yang Islami yang urung hukum walaupun main bola olahraga silahkan apa tapi lupa nak pakai pula. Kali dua itu dalam panjang pun. Ya alhamdulillah. Ada main juga lagi orang tua main bola tangkis. Olahraga cik. Tunggu tangkis lah main. Alhamdulillah dapat danyo ada pegang. Ya. Jino sebelum pegang pergeseran terjadi jino remaja pemuda hanka pakai lupa nya kan trend Ya Allah, kangen trend tak biasa. Kalau uro malam mana cerita ni. Mau berakon tidur-tidur merumpok. Kemudian malam tidur-tidur jenuh tak biasa. Ya, biasa. Mau tanya pakon lu pakon pakai lu pana pilih jauh urusan ran. Urusan. Ladung kenapa cuma pendek biasa aja itu je. Malai biasa aja itu je. Ibu kabeh dah. Dosa luar biasa. Rasulullah matan waktu terjadinya banjir besar di Arab ketika Kaabah dulu itu baru tu Hajar jatuh ketoroyong Rasulullah. Ketoroyong Nabi. Kelipaman Nabi Muhammad kibal ketoroyong biasa tak. Kalau enggak ketoroyong luar biasa, mesti kena pegah kena kalau aurat kibal. Kita tarik hidung baca, maksud ijaz Rasulullah pakai kain. Kita tarik ijaz baca. Juga kerja pantang penting luar biasa. Padahal Rasulullah juga demikian luar biasa.
kena kalong keban aurat. Tarik hijau cuk, tarik dulu. Tarik hijau cuk, tarik lagi. Pas sedikit lewat. Metruk pak lutut, pingsan Nabi. Begitulah aurat. Makna auratnya kurang. Aurat kurang. Hati kurang berarti supaya beg kurang datuk. Itu aurat namanya. Aurat kurang. Supaya beg kurang datuk. Bahaya. Itu. Rasulullah juga melihat terbalik wanita-wanita ni Rasulullah melihat dalam nerakanya nanti kurung buah tamsilah urung imam. Jadi untuk bukan untuk yang untuk mamak kita orang tua. Isteri kita juga wanita, ibu kita juga wanita. Kedua, Rasulullah melihat urung inam kakinya ke atas, ya Allah, digantung uleu-muyup dalam neraka, naudzubillah. Ya Jibril, kenapa wanita-wanita itu ya Jibril? Maka Jibril menjawab, yaitu wanita-wanita yang dia punya suami, yang dulu dia dalam dunia punya suami, dia pergi ke mana-mana, hana laki izin mbak suami, payah laki izin, dia laki izin, ya anak suami, hanya jak berhangar-hangar. Luar biasa. Kan cerita soal Siti Muti'ah yang luar biasa masa Rasulullah. Siti Muti'ah, Fatimah nanya, ya ayahanda ya Rasulullah, siapa wanita yang masuk duluan dalam surga? Kepingin jawabannya itu daripada mulut Rasulullah SAW, itu ayahandanya, maunya Fatimah. Tapi Rasul tidak menjawab itu. Rasul menjawab, seorang wanita ada di sudut sana yang dia itulah ahli surga. Dia tu orang yang duluan masuk surga. Masya Allah, penasaran Fatimah. Langsung pergi mencari rumah siapa, karena beliau ada Hasan dan Husain. Kebetulan hari itu dibawa si Hasan, tidak bawa Husain. Begitu sana diketok pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ditanya dari dalam oleh ibu ini, namanya Siti Muti'ah, siapa di luar? Saya. Siapa? Fatimah. Dengan siapa? Dengan Hasan. Maaf wahai Fatimah, saya tidak boleh membuka pintu, suami saya sudah pergi. Beliau katakan jangan masukkan orang laki-laki ke rumah. Oh ya, besok balik besok bawa Husain, sama juga enggak buka pintu. Besoknya lagi bawa dua-dua, hana buka dalam pintu. Fikir Fatimah, kibar urinong tamun surga lagi nyu pintu hai buka. Kibar ni dah tak jamin. Maka beliau katakan, wahai Fatimah, kalau mau datanglah sendiri atau bawa wanita, jangan bawa laki-laki. Karena kepergian suamiku itu sebelumnya itu beliau amanahkan supaya saya tidak memasukkan laki-laki ke rumah. Itu Hasan walaupun anak-anak agak. Oh ya. Baru tempatnya pergi buka pintu, Fatimah datang sendiri, dimasukkan ke dalam, dilihat water pintu nasabah rotan, nak kain anduk dia. Luar biasa. Ditanya oleh Fatimah, ya Ibu Muti'ah, ini untuk apa ini handuk ini? Ini handuk ini kalau nanti suami saya pulang, nyelung puduk suami long lah beruhnya, lu sapur keringatnya. Nah ibu lagi yang kita tahu itu siapa? Paling-paling penampuh anak balik dah. Ya Allah. Biarnya laju. Penampuh anak pun tak balik demam. Ya Allah. Tapi tidak Muti'ah. Dia datang, dia sambut suaminya, lah beruhilaikan dia, pedu. Kemudian untuk apa itu rotan? Rotan ini saya berikan kepada suami saya sampaikan pada suami saya, ya suamiku, kepergianmu kau tinggalkan aku di sini, nyawate do nejak ke deho nejak, wate lon goh lan wo. Ada kedengaran, mungkin ada kedengaran, ada yang menyampaikan bahawa saya memasukkan laki-laki ke rumah, maka ini tolong jambung saya. Itu Muti'ah. Tak tunduk patuh pada suaminya. Maka itulah ternyata dia ini taat pada suaminya. Ini Muti'ah. Masa Nabi juga demikian peristiwa yang lain. Ya, seorang wanita juga demikian. Mak sakit, ya sakit. Pergi yang suaminya jangan ke mana-mana. Ya. Segala muanya jejak tahus isterinya payah jaga di rumah. Kakak mak sakit, ya sakit. Terus sahabat pegah mak ya sakit. Hana jibat, hana gampong dia. Hanya karena suami galau balik.
Kemudian ayahnya sakaratul maut. Nazak sakaratul maut. Kan Arab meninggal. Dengar Arab meninggal. Disampaikan oleh sahabat. Hana ajak cik. Hana balik urinaunya. Kemudian ayahnya meninggal. Kan meninggal ayah pula. Hana balik. Hana ajak kunjung cik. Mak anaknya luar biasa. Anak isteri seorang suaminya. Anak ayah padanya. Hana balik. Kalau ayah. Kan meninggal. Sudah telah dikuburkan 2-3 hari, baru suami Isteri yang didapatkan, ya suamiku, kepergianmu wahai suamiku. Hari itu ada orang menyampaikan ayahku bahawa dalam keadaan kurang sehat. Saya pergi hana luar kampung. Kemudian dalam kedua utusan bahawa ayah sakaraat lon hana lenjaci. Nyo suami lon nyo kan leuron ayah. Maka gempar juga hari itu. Orang lainnya pandai paham dia lain. Ibit anak utak ai ke mana? Anak utak ni. Anak utak itu anak utak lah. Enggak dah nyatanya. Anak utak ni. Iya takut hanya kalau iya kamu meninggal anak dia. Pakai anak utak ni. Ya. Tapi ini didatangkan oleh sahabat datang kepada Rasulullah nanya, ya Rasul, ada seorang wanita begini-begini. Jawab Nabi, ada anak yang patuh taat kepada orang tua, kepada suaminya, berkat anak ini orang tuanya itu diampunkan segala dosanya. Baru anaknya ada urinanya, anak suami, baru anaknya berangkat. Tapi nyino lain paham. Kena pegang bahawa urun inau supaya dapatkan surga itulah harus taat pada suami. Karena kan orang agam tetap pada mak yang al-jannatu tahta qadami ummahat. Surga itu letak di bawah telapak kaki mak. Bagi anak-anak orang agam tanya kamu orang agam walaupun naik urinau pada mak. Tapi urinau ketika diserahkan oleh ayahnya ataupun walinya, maka berpindahlah hak, maka lebih tuan patuh pada suaminya. Nya tidak urinau, maka harus duduk patuh pada suami. Maka surga isteri di bawah telapak kaki suami. Ladung cik nak berak cik suaminya dipikirkannya nak surga itu ada urinau. Nah cik duai dakak ni surganya wanita di bawah telapak kaki suami. Tiga surga hijau atau muka aja. Yang kaum cik nak duai dakaknya pak surga kau lagi yang cik. Itu suami yang dosa juga luar biasa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nanti kurumbah yang tentang wanita itu tak boleh lain biar pegang mandu tuan sakronyo tok pegang urinau. Dan tambah dua waktu yang umum yang lain, Nabi juga pernah melihat ketika dalam Isra Mi'raj itu, iaitu Nabi melewati satu kuburan. Kuburan itu menjerit tersiksa. Bunyi dalam kubur itu ada orang tersiksa. Ya Allah, suaranya yang sangat luar biasa, jeritan, sakit luar biasa. Ya Jibril, kenapa ini kubur? Nampaknya suaranya yang sangat luar biasa, jeritannya. Kenapa ini kubur? Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, ini kuburan tamsilan orang-orang yang dulu dalam dunia itu, ini kubur ini tersiksa, berat tersiksa gara-gara yaitu masalah kencing. Ya, sepelenya masalah qada hajat, masalah itu masalah hal untuk mencucikan najis daripada kubur dan dubur. Tanya hati-hati ya. Maka bab fikih, mandum bab fikih ada buka kitab buku pasti taharah ini. Ujung itu baru tentang solat tapi diputar tentang taharah ini. Hati-hati sekali ya. Jadi kubur ini ya Muhammad disiksa oleh Allah gara-gara dia tidak bagus ataupun hanasah dalam hal bersuci, terutama untuk kencingnya dan qada hajatnya. Di ada kubur dan dubur. Yang kubur tempat dubur tempat keluar kotoran. Hati-hati dah. Sunah-sunah Nabi ya. Maka menyalakan dalam kitab jamban ataupun kakuh kan. Nya tamau fu hati-hati.
Tamam semua pahala. Dompak tajak tempat WC kotoran pun nak pahala. Maka tegolong tamam kenju doa lain. Ya, bismillah. Doa aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baru tamam. Langkahkan kaki kiri. Nah, di sana juga nak trip-trip pada depannya, dari depan. Dan WC-nya tempatnya iblis syaitan. Dia nak trip-trip nak bersedap-sedap minan. Maka sangat dilarang minan. Nya harum-harum je lah. Tu ayat, maaf ayat, kemudian nama malaikat, nama yang mulia-mulia enggak boleh. Ya, kemudian ini bila kentu maafat hana cerita bernyanyi-nyanyi pun hanjut. Apa long. Ladong panena. Ya, nak ngombelah di ngombelah no time kibang ka beres. Ka beres lah. Kok selesaikan juga kau. Nak payah tanya je. Ya. Nama apa berjamaah? Nah, tu siksa gara-gara. Maka kencing, nyo hati-hati tajak bak WC, ladong kan, jak WC kan nama denduk, nama dendong. Ladong sya dia bak tempat WC dong, toi. Kemudian tarik tilu, tarik lutut, waktu lutut lah. Ci lu selesai ra'i. Nah, kemudian lu ra'i berangkat laju. Bunuh kain yang kawat kita. Nah, tanpa dia mencucikan itu kakinya, itu bak betih di betisnya itu. Padahal bunuh kain tarik tak bagus. Tapi waktu bunuh cuma irah tempat bak kakinya terpercik-percik kena bak kaki, kena bak betih. Nyan itu dema kain bak badan dan bak kaki pikana najis, tambah long dengan itu pakaiannya. Gak bahaya. Nyan segala ibadah hang terima oleh Allah. Maka hati-hati. Ya, teman yang bagusnya tetap itu kalau ke WC bagusnya tetap duduk. Duduknya pun nak cara duduk jongkok. Ya, nak cara duduk je. Ya, tabah kaki diluruskan, tabah tu diginjak, bukan diangkat. Baru papun di duduk ada kaki. Nah, caranya sunnah Rasulullah luar biasa. Supaya tanya baik sakit pun sakit perut ataupun pun hernia ambil luar biasa gaduh. Nah, Bapak Ibu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu gara-gara itu. Kemudian watet mencucikan tempat keluar kencing kita. Maka habis kita cuci, disunahkannya berdehem. Berdehem. Orang berdehem ni lambabah bak kerongkongan. Sebenarnya kau lagi ya. Nya datuk kau bak langkongkongan, kau bak lambabah kerongkongan. Nya untuk beri kadang kita mau langkah ko ataupun lang WC, mungkin pintu hana pah kunci, nya naurun jak luar, tak gerahem tu beri kan bawa tanya naurun dalam ambil sampai ketok pintu. Itu dorong pula hana kunci, nabuk tanya. La dorong cara efek ladong hari tu dah iti koko non cino urung ko pekem remeh-remeh agama la do cik nangong ketok pintu pula. Ketok pintu ikut assalamualaikum. Urung efek pula dah tok assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ialah di remeh-remeh nak cik. Macam hancurnya. Nah, urung remeh-remeh. Jadi bergerahem di kon lam bawah kon lam kerongkongan. Di dalam perut. Kita mau gede dan datuk nya kalau kita cuci nya mantonnya yang medun di nak bak klep supaya klepnya habis mendung grehen ji beri tamong perut lam perut kontak lam perut nya cara ji lah hanya anak waktu bak lam babah lam kerongkongan ni di pak perut je nya untuk grehen nya sunnah tapi jadi sekali je walaupun tu tanya orang agam nya kadang-kadang ada tajak dua lebar langkah cek bacu nya bahaya sih hati-hati. Jadi najisnya bukan salah persoalan banyak sedikit pun bahaya. Hati-hati sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian dalam qada hajat juga demikian. Dubur ya, tibitnya kotoran dubur atau kotoran yang raya. Nyan habis mandung habis mandung ka selesai dah cuci, nyan bahasa getanyo nak tran bacu payah tran tekan maknanya tekan. Karena jiwa tempat keluar kotoran, jiwa TTB kotoran, munyo yang agak mencret kan, anak pupu kan, yang lemik, tapi yang model kerih kan, kan kotoran keras.
nya wati tu keras nya nak kulit di dalamnya tubit bersamaan dengan kotoran cip tubit di merah karena kru ya yang kru sehingga naurtu hajamun nahim kaplung so pisro kadu so kapre kerut muka ke so bengek tinggal lu yang tu almarhum ayah yang tuan tu ya nyan gehim jamun sojuk gehim geju adiah apa kaplung so pisro kadu so kapre kerut muka ke so bengek apa bakat yang kenyau pelung bunuh urut tak pelung so pisro kamu lagi siapa kejar wah pelung lah kata du so kapre siapa dia tunggu du kau kerut muka karena itu kerut bunuh kerut muka jadi kerut muka ke so bengek jadi muka itu kepada siapa marah ya kaplung so pisro kadu so kapre kerut muka ke so bengek itu orang-orang buang hajat dia maknya dua jam yang luar biasa ya nah Bapak Ibu jamaah jadi baknya kena lu pegah selesaikan waktu cuci kotoran yang besar itu nyep kon hadah besar beda hadah besarnya kotoran di jadi ya uno nak kencing na buang hajatnya kotoran ya nah itu tekan supaya yang bunuh yang ada yaitu kulit yang di dalam bersama keluar waktu terutama itu kotorannya yang keras ya, supaya keluar payah ada cuci ya hati-hati dan maka ji bunuh kubur bunuh tersiksa gara-garanya sepele padahal juga ibu-ibu juga ada uragan kemudian waktu mano mandi wajib berarti kau wajib mano bukan dengan nik-nik dah ya hanya mano wajib menancitnya kalau tak mano tadong karada mandu karena dia niat dan meratakan air wabah lagi puasa rukun puasa niat dan menjaga segala batalkan puasa saja dari terbit fajar hingga terbenam matahari mbak wajib mana lagi ancik rukun dua ini ladung watena cik dong mbak penyuluh awal lon kena urut calon lintu darah baru ya tanya untuk coba apa saja rukun mandi wajib rukun mandi rumah je itu pak kanan ada siapa jauh lagi ke laule tu rukun mandi yang pertama tengkukan yang pertama dua gayung mana lihat tabun nampak nyari tabun ni bikin nama no biar hana pakai tabun hana boleh gayung hana boleh ngaji ya rukun mandi itu niat dengan tumai langkah dah besar baru itu beratakan leh rata biasa kita adong tanya leh dadong karata mandum jangan cukupkan begitu benar tanya jongkok lagi buang hajat bunuh nyantuk terakhir dah jongkok dah tran mecut dah tekan baru tak cuci nyan lebih afdal lebih sempurna yang luar biasa nyan bak mana wajib hati-hati sekali persoalan tadi. Yang terakhir apa itu jamaah panjang cerita yang terakhir yaitu Rasulullah mencium tadi kubur yang tersiksa yang kedua Rasulullah mencium ada yaitu wangi yang luar biasa ya Allah wangi luar biasa ya Jibril wangi apakah ini ya Rasulullah ya Habibullah inilah wangi kuburan Siti Masitah ya kuburannya Masitah Siti Masitah dan keluarganya yang dulu dia mempertahankan Islam itu dulu Masitah disiksa dan keluarganya oleh Fir'aun. Itu Siti Masitah ini dia suaminya panjang cerita itu dipanggil suaminya dengan dirinya dengan anaknya. Fir'aun pegah Siti Masitah karena Siti Masitah itu kan dia menyisir anak Fir'aun dia tukang sisir anak Fir'aun batu roh juga la ilaha illallah didengar oleh anaknya Fir'aun la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah Masitah apa kamu ngomong apa kamu ucap coba ulang la ilaha illallah bukankah ayahku Tuhan bukan
Ini kulaporkan sama ayahku. Silakan saja. Ini kejadian peristiwa. Ternyata itu Masjid Tah itu dah Islam dia. Siapa lagi? Siti Asia. Siti Asia Islam cik. Suaminya Firaun. Siti Asia juga demikian. Islamnya luar biasa. Mereka Islam tidak secara syariat, bagiannya dah sembahyang, dah puasa, nampak mereka Islamnya secara tauhid, mereka bertuhankan pada Allah. Maka Masjid Tah dan keluarganya disiksa dengan kuali besar air yang mendidih. Dipanggil ya ayahnya, mamanya, ya Allah, wahai Masjid Tah, katakan siapa Tuhanmu? Tuhanku tidak ada kecuali Allah. Tuhan engkau juga Allah. Tuhan semua adalah Allah. Maka ayahnya dimasukkan. Masjid Tah, ayahmu sudah mati. Ayo, siapa Tuhan? Begitu sampai dengan semuanya, anaknya yang satu, anak yang kedua. Tinggallah anak bayi. Makanya ada bayi yang bisa ngomong dua. Itulah Isa alaihissalam. Isa itu ngomong dulu bayi, waktu bayi. Karena Siti Maryam itu dituduh dia berzina. Maka bayinya itu Isa alaihissalam dalam ayunan ngomong. Bahkan juga dalam pangkuan ibunya, ibuku bukan seorang penzina. Itu masih bayi. Juga ini anak Masjid Tah yang terakhir ini yang masih merah, masih bayi. Karena ibu melihat Masjid Tah juga gemetar terhadap keimanannya, tersiksa, ayahnya mati, suaminya mati, kemudian anak-anaknya juga demikian. Tinggallah mereka dua, satu bayi lagi, satu dirinya. Mau ucapkan ni, mau mungkin dalam hatinya ragu Masjid Tah. Maka anak bayi ni ngomong, ibuku, jangan ragu ibuku, jangan ragu. Ayahku sudah duluan meninggal, ibuku, abang-abangku, saudaraku sudah meninggal. Ibu jangan getar, jangan takut wahai ibuku, pertahankan keimanan, keislamannya, ketauhidannya. Maka Masjid Tah tidak mengucapkan itu. Anak bayi ini ngomong, itu masih bayi. Maka mereka semuanya akhirnya dalam satu kuali besar mati semuanya. Ya, mereka mati dalam husnul khatimah mempertahankan Islam. Sebagaimana saudara kita juga sekarang di Palestina, luar biasa Bapak Ibu jamaah. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, wangi inilah kuburannya keluarga Siti Masjid Tah. Bapak Ibu yang diberkahi Allah SWT, mungkin inilah saja yang dapat disampaikan. Ya, tadi ada beberapa tamsilan, semoga bermanfaat bagi kita. Dari kesimpulannya tadi, Bapak Ibu jamaah, ini ibu-ibu, ini katanya orang agam, aurat harus terjaga. Terutama sekali rambut, jangan sepilih sekali menampakkan pada orang lain, tapi nampakkanlah pada suami, pada orang yang dibenarkan. Kemudian hati-hati dengan kaki kita, pergunakan dengan baik. Kalau ibu-ibu kalau mau pergi, minta izinlah pada suami. Tapi pergi ya tempat-tempat hal duniawi, bang nyoban acara di belang Padang, di bang lo lenjak gede, beja, lenjak beja. Yang kebeja pasti beja. Cara aja kan cari bang belunjak mantong bang drone aja. Jangannya kaki enggak beres. Beja mantong pakai aja bang enggak beres. Ini acara di Long Raya, acara di Long Raya. Dia pakai aja lengong pakai bang beja. Du ilmu. Belum penting kalau lunjak ke bang. Menom lah. Awaknya beja dengan awaknya tanya tajak dua bang. Oh enggak beres. Ikut undang. Enggak beres ya. Kau je cara boleh juga. Dekat ini yang kajak. Tapi hal dalam agama, kadang pengajian ini kena suami, kena isteri bang dom menjak abad pak bak menasal furqan libo dom bang kurun nak ilmu gereja. Alhamdulillah izin suami dapat pahala. Hanjur dia monya hanjur dia bang dia drone bang dia drone tu ada dengar numpu nu pegah bak lo ana wate kayaknya berarti. Jadi monya hal dia tuntut ilmu agama, te pegah hanjir jak payah tanya nejak drone tu pada ilmu nu pun pegah nak ajarkan tu ke pegahnya hana mate nyo jak lagi nya hana boleh ya karena tuntut ilmu fardhu ain. Dan Bapak Ibu jamaah menyebut lagi dalam suami benar izin, kemudian menyahan hana suaminya dia tuntut ilmu untuk pegah pada nyonya hak suami pada isteri. Yang selanjutnya tadi bahawa ada itu kuburan yang disiksa gara-gara terutama sekali dalam hal bersuci, terutama sekali kotoran baik kubur dan dubur, hati sekali. Yang keempat itu ada sebuah kuburan yang sangat wangi luar biasa, itulah keluarganya Masjid Tah yang mempertahankan keislamannya. Alhamdulillah.
Karena bala udana surga nikmat, bawa pisang berat, mengalubu mudik dalam dunia, ingat peringat, mangat selamat tok tawalang kubu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.